Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton Saksi Pemuda. Pada kesempatan kali ini, saya Aris Rizky Yusuf, jadi dipanggil Aris, sebagai alumni Universitas Pajajaran akan mencoba memberikan sharing pemahaman, ilmu, atau keyakinan yang saya yakini saat ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus menjalani hidup. Sebelumnya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, berbagai macam nikmat yang perlu kita syukuri untuk kita terus beramal soleh, terus berbuat baik. Lalu selanjutnya tak lupa terus limpah curahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, umat terdahulu dan hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam umatnya agar kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Itu mungkin sudah pembukaan. Lalu yang akan coba aku sampaikan tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ya, yang trending, tentang yang viral, yaitu tentang perebutan kekuasaan atau perang antara Israel versus Palestina, di mana media saat ini baik di Instagram, Twitter, di mana-mana, TikTok sedang viral-viralnya gitu, jadi perang. Nah, dari momen itu perlu kita sadari gitu bahwa perang ini bakal terus terjadi, karena sebelum ada yang kalah ya harus dimenangkan gitu. Sebelum ada yang berkuasa sejati terus bertikai gitu. Ini dikaitkan juga dengan kekuasaan. Ya semuanya kekuasaan seharusnya kalau dirujuk ke sesuai Quran ya, sumber pedoman kita, sungguhnya manusia itu ciptakan oleh Allah, perannya sebagai khalifah. Kalau dari ayatnya, ayat ke-30 surat Al-Baqarah, bacaannya wa iz qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Arti khalifah sendiri di sini kan sebagai pemimpin, penguasa, pemakmur muka bumi gitu. Jadi di situ ada poin penting bahwa manusia khalifah, pemimpin. Nah, untuk berkepemimpinan, menjadi pemimpin pasti ada senggol-senggol, perebutan dan lain-lain. Nah, sama halnya sama di Palestina dan di Israel itu. Siapa yang ingin berkuasa menguasai Yerusalem di tengah-tengah gitu. Maksudnya tengah-tengah di sini Yerusalem atau Palestina saat ini berada di tengah-tengah antara benua Afrika, Asia, dan Amerika gitu. Jadi memang posisinya strategis gitu. Posisi tengah-tengah menghubungkan benua Afrika, Amerika, Asia. Jadi siapa yang berkuasa di tempat itu di tengah-tengah, itulah yang menguasai bumi ini gitu. Itulah alasannya kenapa Israel selalu didukung Amerika gitu. Kan Amerika saat ini dikatakan sebagai negara adidaya, negara superpower, negara berkuasa baik secara ekonomi, militer, pendidikan, dan lain-lain itu. Nah, itulah alasannya kenapa Amerika selalu dukung Israel. Itu berdasarkan ya pemahaman yang saya dapatkan gitu. Lalu selanjutnya umat Islam juga seharusnya kan tadi ya merujuk ke khalifah tadi, ya pasti ingin memperjuangkan gitu, sama-sama ingin berkuasa. Kalau Amerika bisa dikatakan ya bukan umat Islam tapi umat yang tidak ingin Islam itu menjadi pemimpin gitu. Makanya selalu berperang, selalu bersengketa, dan ya banyak korban-korban yang berjatuhan. Bisa dikatakan juga kondisi umat itu, misalnya kondisi umat Islam, gambaran umat Islam saat ini di bumi diibaratkan dengan atau dicontohkan dengan kondisi bagaimana di Palestina sekarang gitu. Bisa dilihat kan terjajah gitu sama umat Islam di dunia lainnya juga gitu. Apakah kita gitu misalnya seorang umat Islam apakah ingin berjuang, apakah diam saja gitu? Kan tentunya ya seharusnya berjuang. Kalau ingin berjuang ya bisa dengan materi yang menjalani hidup dengan baik lah, menjauhi larangan-larangan Allah gitu, mengerjakan perintah-perintah Allah gitu. Ya itu mah contoh sebelumnya, contoh perbuatan yang ringan gitu. Coba kita bayangkan ya, kalau di Palestina sana kan itu mah perangnya benar-benar perang gitu, benar-benar mengorbankan nyawa, raga, benar-benar mengeluarkan titik darah gitu. Kita mah paling keringat, bersusah payahnya gitu. Kalau mereka di sana kan langsung di garda terdepan gitu. Lalu ini juga dikaitkan dengan tujuan dari masing-masing individu ya. Nanti individu bisa jadi kelompok atau jadi negara. Nah seharusnya dari individu sendiri kan ada kesadaran gitu. Misalnya tujuan hidupnya apa gitu. Ya kalau berdasarkan surat-surat di Quran gitu.
Kenapa mengambil rujukannya dari Quran? Karena Quran kan pedoman hidup. Quran sumber hukum yang dibawakan oleh malaikat Jibril sebagai perantaranya, lalu turun ke Rasul. Dari Rasul disampaikan pada sahabat, sahabat mengumpulkan mushaf, jadilah Quran. Nah itu Quran menjadi petunjuk hidup dari zaman Rasul sampai kiamat. Tadi ya tentang tujuan hidup masing-masing, ya seharusnya disadari juga bahwa tujuan hidup kita kan yaitu beribadah gitu, atau mengabdi kepada Allah, sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku atau Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Nah, kalau itu udah disadari mah ya kita menjalani hidup ya untuk beribadah, niatnya untuk beribadah. Jadi pekerjaan kita bertemu teman-teman, kita melakukan aktivitas lainnya diniatkan untuk ibadah gitu. Itu adalah manusia-manusia yang sadar gitu. Nah, manusia-manusia yang tidak sadar, yang ingin melawan itu orang-orang kafir berarti. Karena orang-orang kafir akan selalu tidak ingin bahwa umat Islam berkuasa. Padahal kan kalau dilihat dari sejarah, ketika Rasul menjadi nabi, lalu selanjutnya Mekah telah futuh atau telah menang, semuanya telah beragama Islam, padahal kan sebelumnya menyembah berhala, hidup yang bebas gitu. Wanita dijadikan budak, berjudi, minum alkohol. Nah, ketika datang Rasul kan dengan secara perlahan semuanya berubah menjadi bersistem yang lebih ideal, sistem yang seharusnya, sistem yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sistem Islam gitu. Sistem yang adil gitu, tidak menindas rakyat seperti saat ini yang kita rasakan gitu. Jadi ketika Rasul setelah memenangkan Mekah, tentunya kan prosesnya lama ya, dari hijrah ke Madinah, melalui perang, negosiasi, piagam Madinah dan lain-lain. Lalu lah futuh Mekah, lalu setelah itu kan yang menyebar, atau tadi ya yang poin khalifah tadi, agar bisa memakmurkan bumi gitu, menjadikan bumi diatur oleh yang seharusnya gitu. Itu tadi sistem Islam. Ya, ketika Rasul tiada, dilanjutkan oleh Khalifah yang pertama kan Abu Bakar, lalu Umar, dan seterusnya. Nah, ketika sampai di Khalifah Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih ya, nah itu kan umat Islam berkuasa gitu. Umat Islam memimpin dunia, umat Islam menjadi kiblat baik pendidikan, karena banyak kan ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Ibnu Sina dan lain-lain yang diakui oleh dunia bahwa umat Islam memang pada saat itu menjadi berkuasa gitu. Banyak kesultanan kalau di Indonesia gitu. Contohnya banyak kesultanan. Nah, lalu ketika umat Islam sedang berkuasa, karena kan kalau di Quran juga di surat Al-Imran ya, bahwa kekuasaan itu ya bakal menang bakal kalah gitu, atau bersilih ganti gitu. Ketika umat Islam kalah yaitu pada tahun 1928 yang dikalahkan oleh Kemal Atatürk ya. Disitulah sistem-sistem selain Islam muncul itu, liberal, komunis, sampai saat ini gitu. Nah, balik lagi ke Palestina dan Israel. Nah, itu sebenarnya itu juga ya berkaitan itu, bahwa umat Islam melawan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ingin umat Islam menang. Lalu apa sih itu yang harus kita lakukan? Tentunya kita setelah menyadari ini, kita bisa memberitahu teman-teman yang lainnya gitu, karena teman-teman yang lain kan belum tentu paham tentang ini gitu. Mungkin teman-teman yang lain fokus pada diri sendiri, misalnya fokus dengan pekerjaannya, fokus dengan bermainnya, fokus dengan pacaran misalnya. Nah, seharusnya kan ketika mengetahui ini mah bayangkan aja gitu, di Palestina terus diserang bisa-bisa lah, ditembak, dibunuh, dibom, bahkan cukup sadis juga yang gue dapatkan di medsos ya, bahwa Israel menyerang dengan fosfor putih ya. Jadi fosfor putih itu senyawa yang panas gitu, 1000 derajat Celcius lebih ya. Itu bisa membakar sampai ke tulang. Padahal sebenarnya dilarang oleh PBB, tapi Israel, PBB dan Amerika mah ya bisa dikatakan itu mah bersama-sama gitu, bersekongkol. Soalnya kan di zaman sekarang atau di dunia ini standar ganda gitu, ketika Ukraina diserang Rusia, PBB NATO baru bilang itu kejahatan. Lalu ketika Ukraina melawan balik, PBB bilangnya kebebasan ya. Tapi sadar ganda ya, ketika Israel melawan Palestina dibiarkan ya. Tapi ketika Palestina melawan balik dibilang teroris ya.
Padahal kan teroris ini bisa dikatakan itu mah akal-akalan Amerika untuk menyudutkan umat Islam gitu. Mengatasnamakan teroris untuk agar umat Islam terpuruk gitu. Padahal bisa jadi teroris itu misalnya ISIS ya, bisa jadi dipersenjatai oleh Amerika gitu. Soalnya kan ISIS sudah di dekat Israel, tapi ISIS nggak nyerang Israel kan aneh gitu. Kalau bahasa gue mah ya masa anjing gigit ekornya sendiri gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, lalu selanjutnya ketika tahu harapannya, tahu tentang ini, jadi sadar gitu, sadar apa yang dilakukan. Lalu setelah kesadaran muncul, diharapkannya muncul aksi gitu. Coba ya sama-sama merenungkan tentang ini gitu. Mau sampai kapan gitu Israel terus-terusan menjajah umat Muslim atau Palestina gitu. Masa kita mau diam aja gitu? Ya masa kita ya terus bermaksiat gitu. Mau sampai kapan gitu? Israel kan nggak berhenti atau nggak ada capeknya. Kita juga sama gitu. Kita juga harus berjuang seharusnya. Lalu selanjutnya mengenai info-info yang lainnya yang aku dapatkan ya, bahkan Israel menipu umat Palestina gitu. Ketika diancam melakukan serangan darat besar-besaran, lalu Palestina disuruh untuk evakuasi. Nah, ketika evakuasi itu justru mereka malah dibantai, malah ditembak-tembaki. Ada kaitannya dengan di surat Al-Maidah ya, bahwa memang orang-orang kafir berdusta dan berlaku zalim gitu, sama halnya Israel tadi gitu. Yang mudah-mudahan kita sebagai umat Islam diberikan ketabahan, diberikan terus kemampuan untuk membantu mereka di sana gitu. Dan berjuang juga di sini, berjuang baik mencari finansial untuk meringankan beban mereka, atau seminimalnya mah di-share lah gitu info-info tentang Palestina, tentang perjuangan mereka, tentang kejahatan Israel, coba ya di-share di medsos gitu, di-share ke teman, keluarga, ke yang lainnya, disebarluaskan gitu. Namun saat ini ketika kemarin lah saya dapat kabar dari teman saya gitu, kalau share tentang Palestina dibatasi gitu kalau di Instagram, jadi nggak muncul di beranda gitu, atau nggak muncul di halaman depan ketika kita share info tentang Palestina di story ya. Nah, ketika saya coba juga ya memang dibatasi gitu. Kemarin saya upload tentang media tentang Palestina, nah pas kemarin malam ya, pas tadi pagi dicek, yang ngeliat cuma 3 orang, padahal biasanya yang ngeliat story saya biasanya bisa sampai 100-an. Ini betapa orang-orang barat yang menciptakan Instagram ya tentunya, betapa seniat itu gitu untuk menguasai Palestina gitu. Memang sih Instagram, Facebook dan lain memang buatan barat, tapi kalau misalnya kita bisa gunakan dengan sebijak mungkin gitu, kita gunakan dengan ya mencari ilmu, mencari konten-konten dakwah misalnya, mencari yang benar-benar lah, yang insya Allah bisa bermanfaat gitu. Terus mungkin sebelum ditutup ya saya berpesan atau bisa menjadi kesimpulan gitu, bahwa ya sebelum kita menjadi lebih baik gitu ya, kita harus memperbanyak ilmu yang kita dapatkan misalnya dengan terus menonton channel ini gitu. Insya Allah nanti teman-teman yang lainnya juga selain saya itu akan terus memberikan sudut pandang dari pemuda-pemuda Islam seharusnya seperti apa gitu. Lalu saya berpesan ya, semoga ya apa yang kita lakukan ini tujuannya ya, untuk kebaikan intinya. Semoga teman-teman semua juga bisa lebih baik gitu dari sebelumnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.